Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PA Ponorogo TV dimanapun Anda berada, jumpa dengan saya Anjarian Harimurti dalam program Kabar Sepekan Pengadilan Agama Ponorogo edisi 6 sampai dengan 10 Juli 2026 yang akan menemani Anda dengan sajian informasi terkini seputar PA Ponorogo dalam satu pekan terakhir. Dan berikut adalah informasinya. Senin 6 Juli 2026, Pengadilan Agama Ponorogo melaksanakan apel rutin Senin pagi yang dipimpin oleh Dr. Andes Haji Agus Suntono MHI. Kegiatan apel diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Ponorogo sebagai bentuk penguatan disiplin, koordinasi, dan semangat kerja dalam mengawali aktivitas pada pekan yang baru. Dalam amanatnya, beliau mengajak seluruh aparatur untuk senantiasa menjaga integritas, meningkatkan kedisiplinan, serta mengedepankan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Beliau juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang kolaboratif, saling mendukung, dan berorientasi pada pelayanan prima guna mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Melalui apel Senin pagi ini, diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Agama Ponorogo dapat mengawali pekan kerja dengan semangat baru, komitmen yang kuat, dan tanggung jawab yang tinggi. Dengan sinergi dan dedikasi seluruh aparatur, Pengadilan Agama Ponorogo terus berkomitmen memberikan pelayanan peradilan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selasa 7 Juli 2026, Pengadilan Agama Ponorogo yang diwakili oleh Bayu Purna Safroni SIMH selaku Kepala Subbagian Perencanaan TI dan Pelaporan, Nur Laila selaku Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, serta Rizky Martasari selaku operator mengikuti rapat koordinasi penyusunan pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Biro Perencanaan dan Organisasi secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai pagu indikatif belanja kementerian atau lembaga tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut dibahas tahapan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga atau RKAKL, strategi penyusunan pagu anggaran, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sakti dalam proses penganggaran. Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan komitmennya untuk menyusun perencanaan dan penganggaran yang efektif, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan nasional. Diharapkan, penyusunan pagu indikatif tahun anggaran 2027 dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan serta penguatan tata kelola keuangan yang profesional dan transparan. Berita selanjutnya, Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, Mahrus LCMH, didampingi Sekretaris dan Panitera menghadiri kegiatan tasyakuran menempati gedung baru Pengadilan Agama Trenggalek. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pembinaan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan dihadiri oleh para Ketua, Panitera, serta Sekretaris Pengadilan Agama se-Jawa Timur. Dalam pembinaannya, Ketua PTA Surabaya menyampaikan berbagai arahan strategis terkait peningkatan kualitas pelayanan peradilan, penguatan integritas aparatur, serta pentingnya sinergi antar satuan kerja dalam mewujudkan peradilan agama yang modern, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan koordinasi antar pimpinan pengadilan agama di wilayah Jawa Timur. Keikutsertaan Pengadilan Agama Ponorogo dalam kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pembinaan dan koordinasi yang berkelanjutan. Diharapkan berbagai arahan dan pengalaman yang diperoleh dapat diimplementasikan dalam upaya meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 8 Juli 2026, Pengadilan Agama Ponorogo melaksanakan rapat tindak lanjut penyusunan pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang bertempat di ruang sekretaris.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Siti Mar'atu Ulfa SAG serta dihadiri oleh Kepala Subbagian Perencanaan TI dan Pelaporan Bayu Purna Safroni SIMH, Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Nur Laila, serta Operator Sakti Rizky Martasari. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi penyusunan pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang sebelumnya diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam rapat dibahas langkah-langkah strategis, penyusunan kebutuhan anggaran, penyelarasan program dan kegiatan, serta pemenuhan data dukung agar usulan anggaran tahun 2027 dapat disusun secara tepat, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui rapat ini, Pengadilan Agama Ponorogo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, transparan, dan berbasis kebutuhan organisasi. Diharapkan, penyusunan pagu indikatif tahun anggaran 2027 mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan serta penguatan tata kelola keuangan yang profesional. Berita selanjutnya, Pengadilan Agama Ponorogo melaksanakan kegiatan pengangkatan sita yang berlokasi di Kelurahan Surodi Kraman, Kabupaten Ponorogo. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Panitera Muda Gugatan Syarif Nurul Huda SAG bersama Jurusita Samsul Bahri dan Jurusita Pengganti Ardita sesuai dengan penetapan pengadilan dan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pelaksanaan pengangkatan sita dilakukan secara profesional, tertib, dan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepastian hukum. Seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur, disertai koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan proses berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi para pihak yang berperkara. Melalui pelaksanaan tugas tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo terus berkomitmen menjalankan setiap proses peradilan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum serta mewujudkan pelayanan peradilan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berita selanjutnya, Pengadilan Agama Ponorogo yang diwakili oleh Sekretaris, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Ortala, serta seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mengikuti kegiatan pembinaan bidang kepegawaian yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Urusan Administrasi secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap berbagai kebijakan dan penyelesaian permasalahan di bidang kepegawaian di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh arahan mengenai pengelolaan kepegawaian, penguatan disiplin, peningkatan kompetensi aparatur, serta berbagai kebijakan terbaru yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Keikutsertaan Pengadilan Agama Ponorogo dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian serta kompetensi aparatur. Diharapkan materi pembinaan yang diperoleh dapat diimplementasikan secara optimal guna mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, berintegritas, dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kamis 9 Juli 2026, Pengadilan Agama Ponorogo yang diwakili oleh Bendahara Pengeluaran Wahidah Kun serta Operator Keuangan Indra Kurniawan dan Ardita mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut membahas mekanisme pengajuan susulan dan kekurangan pembayaran tunjangan kinerja atau TUKIN, sekaligus sosialisasi implementasi penggunaan Kilola token BRI bagi bendahara satuan kerja. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai tata cara pengajuan susulan TUKIN, percepatan proses administrasi pembayaran, serta optimalisasi penggunaan sistem digital dalam pengelolaan keuangan satuan kerja. Keikutsertaan Pengadilan Agama Ponorogo dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan, hasil koordinasi dan sosialisasi ini dapat mendukung kelancaran pengelolaan anggaran serta pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo.
Berita selanjutnya, Operator Barang Milik Negara atau BMN Pengadilan Agama Ponorogo mengikuti kegiatan asistensi penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik negara atau BMN semester 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 8 sampai dengan 10 Juli 2026 di Hotel Aloft, Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh operator sakti modul persediaan, aset tetap, serta operator GLP atau pelaporan dari Satuan Kerja Peradilan se-Jawa Timur. Kegiatan asistensi bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN semester 1 tahun 2026 agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan ketentuan yang berlaku. Para peserta memperoleh pendampingan teknis terkait penyusunan laporan, penyelesaian data dukung, rekonsiliasi transaksi, serta optimalisasi penggunaan aplikasi sakti dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pengadilan Agama Ponorogo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan pengelolaan barang milik negara secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Diharapkan hasil asistensi ini dapat mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan aset negara yang semakin profesional serta memenuhi prinsip good governance. Rangkaian kegiatan selama sepekan di Pengadilan Agama Ponorogo ditutup dengan pelaksanaan apel Jumat sore dipimpin oleh Dr. Andes Haji Miswan SHMH. Kegiatan apel berlangsung dengan tertib dan hikmat, serta diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Ponorogo sebagai sarana evaluasi pelaksanaan tugas selama sepekan. Dalam amanatnya, beliau mengajak seluruh aparatur untuk senantiasa menjaga integritas, meningkatkan kedisiplinan, serta mempertahankan semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Beliau juga menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh sinergi, komunikasi, dan komitmen seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui apel penutup pekan ini, diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Agama Ponorogo dapat terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat kekompakan, serta menjadikan setiap evaluasi sebagai motivasi untuk terus berbenah. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Pengadilan Agama Ponorogo optimis dapat terus mewujudkan pelayanan peradilan yang modern, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pemirsa PA Ponorogo TV dimanapun Anda berada, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di program Kabar Sepekan Pengadilan Agama Ponorogo edisi pekan ini. Saya Anjarian Harimurti, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.